Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Naulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberagaman budaya yang ada di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi yang terletak di jantung Pulau Borneo yang memiliki banyak sekali kekayaan budaya yang beragam. Di balik hutan lebat dan sungai-sungai yang ada di wilayah ini, hidup berbagai suku yang menghuni tanah Kalimantan Barat sejak ratusan bahkan ribuan tahun lamanya. Salah satu suku yang terbesar di Kalimantan Barat adalah suku Dayak. Dayak bukan satu suku yang ada di Kalimantan Barat, ada ratusan subsuku yang tersebar di Kalimantan Barat, seperti Dayak Iban, Dayak Ketayan, Dayak Kendayan, dan Dayak Taman. Tapi di Kalimantan Barat bukan hanya ada suku Dayak saja. Di wilayah pesisir dan perkotaan juga ada suku Melayu. Banyak dari suku Melayu ini mendiami di daerah Pontianak, Sambas, dan Mempawah. Di Kalimantan Barat juga terdapat komunitas Tionghoa yang sebagian besar menetap di kota Singkawang. Dengan keanekaragaman budaya dan adat istiadat, rumah adat di Kalimantan Barat juga beragam dan memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya adalah rumah adat Betang Radang yang memiliki ukuran panjang sekitar 138 meter dengan tinggi 7 meter dan juga lebar sekitar 10 meter. Rumah adat Betang yang memiliki panjang sekitar 150 meter dengan lebar mencapai 30 meter dan ketinggian dari permukaan tanah sekitar 3-5 meter. Rumah adat Melayu. Ciri khas dari rumah Melayu adalah memiliki atap segitiga yang tinggi 30 derajat yang berfungsi sebagai mengalirnya udara sehingga tidak panas ketika di dalam rumah. Kalimantan Barat mempunyai segudang makanan khas yang unik dan juga enak yang sulit untuk dijumpai di daerah manapun. Seperti bubur pedas, salah satu makanan khas kota Pontianak yang terbuat dari beras yang diolah dengan bumbu rempah dan sayuran. Meskipun namanya bubur pedas, tapi rasa dari bubur ini tidaklah pedas. Orang Pontianak menyebutnya dengan bubur padas sebagai perumpamaan bahwa makanan tersebut mengandung berbagai macam rempah dan sayuran. Yang paling khas dari bubur pedas ini adalah penambahan daun kesum. Bubur gunting, makanan khas dari kota Singkawang. Bubur gunting sendiri berasal dari cara penyajian bubur ini yang menggunakan gunting untuk memotong-motong bahan cakwe. Selanjutnya, bahan tersebut disiram dengan kuah kental yang berasal dari tepung kanji dan kacang hijau. Cita rasa dari bubur ini cenderung manis dan asin. Tempoyak. Tempoyak ini biasanya dijadikan sebagai makanan pelengkap atau lauk untuk nasi. Selain itu, makanan ini juga sebagai bahan dasar atau bumbu dari berbagai masakan yang populer di Bengkayang. Rasa dari tempoyak ini cenderung asam dan gurih. Hal ini karena proses fermentasi dari buah durian tersebut. Choy pan adalah salah satu kuliner khas Tionghoa yang ada di kota Singkawang. Choy pan ini sebenarnya adalah sejenis kudapan yang terbuat dari tepung beras yang dikukus kemudian dibentuk seperti kulit lumpia, berbentuk segitiga dan berwarna putih. Di dalamnya diisi dengan bengkuang dan aneka sayuran. Pengkang. Pengkang juga menjadi salah satu makanan khas Pontianak, Kalimantan Barat yang wajib untuk dicicipi. Makanan ini terbuat dari bahan ketan dengan isian udang yang dibungkus dengan daun pisang dan dikukus. Pengkang ini kemudian dibakar di atas bara api menggunakan jepitan yang terbuat dari bambu. Aroma dari pengkang ini semakin kuat dengan diolesi minyak kelapa di atasnya. Selain itu, Kalimantan Barat juga kaya akan tradisi upacara adat yang beragam. Contohnya, Gawai Dayak. Gawai Dayak merupakan perayaan penting bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Barat, khususnya setelah musim panen padi. Gawai Dayak adalah ungkapan syukur atas berkat yang dilimpahkan dari Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang sukses. Perayaan ini juga menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat serta memohon keberkahan untuk musim tanam berikutnya. Selanjutnya adalah robo-robo.
Robo-robo adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Melayu di Kalimantan Barat, khususnya di daerah pesisir. Upacara ini bertujuan untuk menolak bala atau musibah, serta membersihkan diri dari segala macam dosa dan kesalahan. Robo-robo biasanya dilaksanakan pada hari Rabu terakhir di bulan Syafar dalam kalender Hijriyah. Inti dari upacara robo-robo adalah doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama atau ulama. Rekomendasi tempat wisata yang ada di Kalimantan Barat. Tugu Katulistiwa yang berada di Pontianak Utara. Yang membuat unik dari Tugu Katulistiwa ini berada pada 0 derajat, 0 menit, 3.809 detik lintang utara, dan 109 derajat, 19 menit, 19,9 detik bujur timur, dan untuk posisi tepat di 0 derajat, 0 menit, dan 0 detik. Fenomena menarik terjadi pada saat titik kulminasi matahari atau matahari tepat di garis Katulistiwa yang terjadi pada setahun 2 kali, antara tanggal 21 sampai 23 Maret dan 21 sampai 23 September. Yaitu hilangnya bayangan benda yang ada di sekitar tugu sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung. Pantai Temajuk. Pantai Temajuk terletak di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pantai ini memiliki keunikan sendiri karena berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Pantai Temajuk adalah salah satu pantai di Kalimantan Barat yang menawarkan keindahan pasir dan lautan. Pantai ini memiliki pasir yang berwarna putih kecoklatan dan juga air yang jernih. Keraton Kalderia, tempat wisata di Pontianak yang satu ini dibangun pada tahun 1771 hingga 1778 pada saat kepemimpinan Syed Syarif Abdurrahman Al-Qadri, menjadi sultan yang pertama yang tinggal di keraton tersebut. Lokasinya tepat di pinggir sungai di Jalan Tanjung Raya 1, Dalam Bugis, Pontianak Timur, Kota Pontianak. Itulah kekayaan budaya yang dimiliki Kalimantan Barat. Dari ragam suku yang hidup berdampingan, rumah adat yang unik, kuliner khas, hingga upacara adat dan juga destinasi wisata yang memukau. Kalimantan Barat bukan hanya tujuan wisata, tapi juga ruang belajar tentang keragaman, toleransi, dan juga harmoni. Karena keragaman bukan untuk dipertentangkan, tetapi juga untuk menyatukan kita semua.